anak-anak semua, apa kabar? Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenal sudut di tema 8 subtema 1. Anak-anak, untuk kompetensi dasar, pembelajaran kali ini ada di KD 3.11, yaitu menjelaskan sudut, jenis sudut, baik itu sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul, dan satuan pengukuran tidak baku. Kemudian, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan mengamati peserta didik dapat mengidentifikasi sudut, dan yang kedua, dengan mengamati peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis sudut. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Let's go! Yuk kita mulai dengan pengertian dan jenis-jenis sudut. Apa sih pengertian sudut itu? Anak-anak, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika kita mengikuti kegiatan pramuka, kita sering melakukan yang namanya salam pramuka. Nah, kita mengangkat tangan, ya, dan ternyata anak-anak, jika kita tarik garis lurus dari tangan yang kita angkat itu akan membentuk seperti ini. Nah, ada dua garis lurus yang bertemu, ya, dan membentuk yang namanya suatu titik. Nah, itu dia yang kita sebut sebagai sudut. Ya, sudah paham ya bahwa jika kita ada dua garis lurus yang bertemu, maka itu bisa kita sebut sebagai sudut. Coba perhatikan gambar berikut. Ini ada dua garis, ya, A, B, C. Ya. Nah, sudut dibentuk oleh dua garis lurus, garis AB dan garis BC. Kemudian, kedua garis tersebut saling bertemu atau berpotongan dan membentuk suatu titik sudut. Dan terdapat jarak antara dua garis tersebut. Maka bisa kita simpulkan bahwa sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang saling bertemu dan berpotongan. Sudah jelas ya anak-anak? Oke, coba yuk kita lihat. Ada latihan nih. Nah, anak-anak, coba amati gambar berikut. Tentukan mana yang sudut, mana yang bukan sudut. Gambar pertama ini kira-kira sudut bukan? Di situ ada dua garis yang dua-duanya tidak bertemu dan tidak saling berpotongan. Jadi, ini bukan sudut. Soal selanjutnya, ada dua garis bertemu dan berpotongan. Nah, membentuk suatu sudut. Jadi, ini adalah sudut. Oke, sekarang soal yang ketiga. Ada dua garis, tapi satunya itu bukan garis lurus. Nah, apakah itu suatu sudut atau bukan? Iya, benar, bukan sudut. Karena syaratnya harus dua garis lurus yang berpotongan. Jadi ini bukan ya. Kemudian soal yang keempat. Ada dua garis lurus berpotongan. Apakah ini juga sudut? Kita lihat ya.
Oh iya, ini adalah sudut. Soal nomor 5. Ada 2 garis lagi yang bertemu. Nah, anak-anak, ini sudut atau bukan? Betul sekali, ini adalah sudut. Kemudian yang keenam, coba perhatikan anak-anak. Ada 2 garis bertemu, tetapi perhatikan dua-duanya bukan garis lurus, maka itu bukan sudut. Oke, sampai di sini sudah paham ya anak-anak ya? Sudah bisa membedakan mana yang sudut, mana yang bukan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dari sudut ABC ya. Ini disebut sudut ABC. Nah, garis AB dan garis BC ini disebut dengan kaki sudut ya. Ini disebut dengan kaki sudut. Kemudian titik B di sini adalah titik sudut. Nah, oke. Besarnya sudut dituliskan dengan satuan derajat. Atau ada biasanya lambangnya adalah 0 kecil yang posisinya ada di atas ya. Itu adalah satuan derajat. Nah, besar sudut akan tetap sama meskipun garis itu diperpanjang. Sudutnya akan sama saja, ya kan? Meskipun diperpanjang, sudutnya tetap sama besar. Oke, anak-anak. Sudah paham ya? Oke. Sekarang kita berlatih ya. Kerjakan latihan dari ibu kalian halaman 16. Tentukan nama sudutnya, tentukan titik sudutnya, dan tentukan kaki sudutnya. Oke, silahkan dikerjakan di buku kalian. Nah, kita lanjutkan. Alat untuk mengukur sudut itu disebut dengan, nih ada gambarnya nih. Ya, apa namanya? Betul. Ini adalah busur derajat. Ya, ini adalah busur derajat, alat untuk mengukur sudut. Nah, kita coba lihat ya. Satuan sudut adalah derajat, ditulis dengan huruf O kecil atau 0 kecil yang posisinya ada di atas ya. Nah, kita coba latihan yuk. Menentukan besarnya sudut. Oke. Ini ada garis lurus menuju angka 0 ya. Maka ini disebut dengan 0 derajat. Bagaimana kalau mau ke 50 derajat? Oke, untuk membuat sudut 50 derajat, maka kita cari di angka 50, kemudian kita tarik garisnya. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau 90 derajat? Kita tarik garisnya menuju ke angka 90. Oke. Nah, bagaimana kalau 130 derajat? Nah, dari titik 0 tadi ya, kita tarik ke angka 130. Dan yang terakhir, bagaimana kalau 180 derajat? 180 derajat. Nah, kita tarik garis dari 0 ke 0, 180 ke 180. Itu adalah garis lurus ya untuk 180 derajat. Oke. Nah, yuk kita mengenal jenis-jenis sudut ya. Nah, yang pertama adalah sudut siku-siku. Ini adalah sudut siku-siku. Nah, besarnya adalah 90 derajat. Maka, sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya
90 derajat. Yang kedua, sudut lancip. Sudut lancip ini besarnya kurang dari 90 derajat. Maka sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Nah, perhatikan, sudut tumpul ini lebih dari 90 derajat. Nah, jadi sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Dan yang terakhir adalah sudut lurus. Sudut lurus ya, ada dua garis bertemu dalam satu titik. Dan ini sudutnya adalah 180 derajat. Jadi, sudut yang besarnya 180 derajat disebut dengan sudut lurus. Ya. Nah, yuk kita berlatih menentukan jenis sudut ya. Oke, soal yang pertama. Nah, perhatikan baik-baik. Kira-kira itu sudut apa ya anak-anak ya? Kalau dilihat dari bentuknya, ya, itu adalah sudut lancip. Anak-anak juga bisa mengukurnya ya dengan menggunakan busur derajat untuk menentukan jenis suatu sudut. Oke, kita ke nomor 2. Nah, kalau ini sudut apa anak-anak? Betul, ini adalah sudut tumpul. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kalau ini adalah, nah, anak pasti tahu ini adalah sudut, ya, sudut siku-siku. Soal yang keempat, nah, ini kira-kira sudut apa ya? Ya, betul, ini adalah sudut tumpul. Dan ini soal yang kelima, ini adalah sudut lurus, betul sekali. Dan yang keenam, ini merupakan sudut lancip. Betul sekali anak-anak. Semoga anak-anak bisa semakin mengerti ya tentang sudut dan jenisnya. Oke. Nah, anak-anak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Tetap semangat selalu dalam belajar. Sampai bertemu di video yang akan datang. Tuhan memberkati. Bye-bye.